wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Asapa SH LLM dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Bapak Andik Jefrianto Asapa Esos. Anak-anak dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu guru berharap dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Sebelum Ibu guru lanjut, Ibu guru memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, Ibu guru Misnawati SPD dari SD 143 Korong, Gugus 30. Hari ini anak-anak akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 5. Namun, seperti biasa, sebelum melakukan suatu kegiatan, maka kita awali dengan membaca doa. Silahkan anak-anakku berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa selesai. Sebelum masuk materi, terlebih dahulu Ibu Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. 1. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan spora dengan tepat. 2. Setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 3. Setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil bagi 2 bilangan caca tanpa sisa dengan benar. 4. Setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Nah, apa itu spora anak-anak? Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian menemukan bintik-bintik kuning atau merah pada daun di tumbuhan sekitar kita? Nah, inilah yang disebut dengan spora. Spora ini akan kita cari tahu artinya melalui percakapan yang dilakukan Lani dengan temannya. Yuk kita baca percakapannya bersama-sama. Edo: Hai, Lani, kamu sedang apa? Lani menjawab, Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Edo: Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Lalu Lani menjawab, Iya, aku dan ayah senang berkebun. Lalu Edo: Itu tanaman apa, Lani? Lani menjawab, Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Lalu Edo: Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Lani menjawab, Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Lalu Edo bertanya, Spora?
Lani, coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Lalu Edo, wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Lalu Lani, nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu ia tumbuh di sini. Edo, wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Lani, terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan? Edo, iya, kamu benar. Nah, itu tadi percakapan antara Lani dan Edo. Dalam bacaan tadi, kita jadi tahu bahwa tumbuhan ada yang berkembang biak dengan spora. Spora ini tidak perlu kita tanam. Jadi, tumbuhan spora itu, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu akan menghasilkan bintik-bintik hitam. Nah, itulah yang disebut spora. Bintik-bintik hitam itu biji sebenarnya, tapi sangat halus. Dari situ akan tertiup angin sporanya. Jika tertiup angin, maka spora itu akan jatuh dimanapun tempatnya. Jika jatuh di tanah yang subur, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan. Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Ini semua bertumbuh dengan spora atau berkembang biak dengan spora. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Apa ya hubungannya udara dengan pohon di sekitar kita? Tentu kalian masih ingat bahwa penghasil oksigen di sekitar kita adalah tumbuhan. Ya, tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Nah, salah satu proses fotosintesis itu hasilnya adalah oksigen. Oksigen itulah yang kita perlukan untuk bernafas. Jadi, oksigen yang kita gunakan untuk bernafas itu adalah hasil dari pohon atau tumbuhan. Jadi, semakin banyak tumbuhan atau pohon di sekitar kita, maka oksigen akan semakin banyak juga, dan udara di sekitar kita akan sejuk dan baik juga. Coba bayangkan kalau tidak ada pohon, tidak ada juga yang memproduksi oksigen bagi kita.
Nah, itu berbahaya. Olehnya itu, sekarang sedang digalakkan gerakan menanam 1.000.000 pohon. Maksudnya apa? Menanam sebanyak mungkin pohon supaya udara di bumi kita itu tersedia. Coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-temanmu. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu, anak-anak juga bisa merapikan atau membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Tumbuhan di sekitar kita itu perlu dirawat ya. Tidak hanya dibiarkan saja, perlu disiram, perlu dipupuk ya. Lalu kita bersihkan dari rumput-rumput yang mengganggu supaya lingkungan terlihat bersih, indah, dan rapi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh soal pembagian berikut. Nah, sekarang kita selesaikan soal pembagian berikut ini. 364 dibagi 4 sama dengan berapa? Nah, soal pembagian ini kita selesaikan dengan cara porografik. Kita selesaikan, kita ambil satu angka dulu. 3 dibagi 4. Ya, tidak bisa. Karena 3 bagi 4 tidak bisa, kita mengambil langsung 2 angka. 36. 36 dibagi 4. Kita coret-coret di sini. Ini sebenarnya 36 dibagi 4 bisa dikurang sampai hasilnya 0. Tapi kali ini Ibu Guru akan menyelesaikan dengan lawan dari pembagian, yaitu perkalian. Maka kita akan cari berapa kali 4 yang hasilnya 36. Nah, kita mulai dari angka 5. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 ini belum mendekati 36. Maka kita naik lagi di atas angka 5, yaitu kita coba angka 7. 7 kali 4 sama dengan 28. Sudah hampir mendekati 36. Kita coba lagi di atas angka 7, 8. 8 kali 4 sama dengan 32. Sudah hampir mendekati 36. Nah, kita lanjut di atas angka 8, yaitu 9. 9 kali 4 sama dengan 36. Sudah sama. Jadi 9 kita tulis di sini. Kalau turun di sini berarti dikali. 9 kali 4 hasilnya 36, ditulis di sini. Baru kita kurang. 6 kurang 6, 0. 3 kurang 3, 0.
dibagi 4 sama dengan berapa? Tulis lagi di sini. 4 bagi 4 sama dengan 1. Jadi 1 ditulis di sini. 0. 4 kurang 4, 0. Jadi 364 dibagi 4 itu adalah 91. Nah, sekarang silahkan anak-anakku menyelesaikan soal yang Ibu berikan. Dan sebagai kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu 1. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora, yaitu seperti paku-pakuan, jamur, dan lumut. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Merdeka belajar, tetap semangat, salam baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.